warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati, guru geografi SMA Negeri 1 Kapetakan, PPG Daljab, Angkatan 3 Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menayangkan PPL siklus 1 dengan capaian pembelajaran tentang jenis-jenis batuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, oke. Ya, semoga kalian di sini ya dalam keadaan sehat ya dan bisa belajar ya dengan rasa semangat dan rasa bahagia pada Jumat berkah ini. Ya, oke. Sebelum kita mulai belajar, ya alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Ya, Ketua kelas Ahmad Salam silakan pimpin doa. Silakan Ahmad Salam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Ibu akan absen satu persatu. Ahmad Salam, Aulia, Bagus Rivaldo, Diva, Fitri, Inaya, Ismi, Kesha, Levi, Muhammad Jepri, Nurfani, Olivia, Raka, Rehan, Rizky, Susanti, Safika, Taufik, Vinda, Zahrotus, Yahya. Alhamdulillah kalian sudah hadir semuanya, tidak ada halangan satupun. Sebelumnya Ibu sudah infokan bahwa apa yang kita pelajari hari ini yaitu akan membahas tentang ya betul, tentang jenis-jenis batuan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kita mengetahui dan kita memahami tentang jenis-jenis batuan dan manfaatnya terhadap kehidupan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita memulainya, ya, kita akan melakukan tes dulu tentang batuan. Kalian kan sudah baca tentang materinya. Nanti Ibu bagikan linknya. Ya, ini ada linknya. Ya, silakan buka link tersebut untuk menjawab. Ada 3 pertanyaan esai ya mengenai batuan. Silakan jawab ya 3 pertanyaan tersebut. Ya, oke. Ya, ya di refresh kembali. Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan taruh dulu HP-nya. Kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, kita akan membuat belajar kita lebih semangat. Ya, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan tepuk semangat kita kali ini, ya, kita belajarnya lebih semangat di Jumat berkah ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan penayangan tentang materi batuan. Ya, apa itu batuan? Batuan adalah bahan padat pembentukan alam yang umumnya tersusun oleh kumpulan atau kombinasi dari
satu macam mineral atau lebih. Ya. Slide yang ketiga adalah berdasarkan terjadinya batuan itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga batuan metamorf. Ya, batuan beku itu terbentuk dari batuan magma. Ya, magma itu yang terdapat di dalam gunung berapi. Ya, itu. Yang kedua batuan sedimen. Ya, terbentuk dari hasil pelapukan dan endapan batuan yang sudah ada. Ya, itu. Jadi batu yang sudah ada itu melapuk. Ya, karena apa? Karena adanya pengaruh dari waktu. Kalau batu bata, ya batu bata pertama kita ini bagus batanya. Lama kelamaan ya akan melapuk, akan terkikis. Yang ketiga adalah batuan metamorf, terbentuk akibat pengaruh temperatur dan tekanan. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya adalah pengertian batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous berasal dari bahasa Latin, yaitu ignis, yang artinya api. Ya, hal ini dikarenakan batuan beku terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras. Ya, itu pengertian batuan beku. Ya, batuan beku dibedakan menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, berdasarkan tempat pembekuannya, batuan beku dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku dalam. Batuan beku dalam itu pembekuannya terjadi secara perlahan saat magma masih berada di dalam kulit bumi. Contohnya batuan granit, gabbro, dan diorit. Ya, itu. Slide selanjutnya, slide yang ke-6. Ya, batuan beku yang kedua yaitu batuan beku gang atau batuan beku korok. Batuan beku gang atau batuan beku korok pembentukannya terjadi pada saluran atau celah antara dapur magma dan permukaan bumi. Ya, contohnya batuan granit porfir, diorit porfir, dan gabbro porfir. Yang ketiga, jenis batuan beku yang ketiga adalah batuan beku luar atau batuan beku lelehan. Pembentukannya terjadi setelah mencapai permukaan bumi, ya, sampai permukaan bumi setelah meletus. Ya, itu ucuk. Ya, dari puncak gunung meletus cuk. Nah, itu ya contohnya batuan basalt, diorit, andesit, obsidian, riolit, dan batu apung. Slide selanjutnya yaitu berdasarkan mineral penyusunnya, batuan beku itu dibagi menjadi 2. Yaitu batuan beku mineral ringan dan batuan beku mineral berat. Batuan beku mineral ringan tersusun atas mineral ringan yang biasanya berwarna terang, mudah pecah, dan banyak mengandung silikat, termasuk batuan yang bersifat asam. Yang kedua, batuan beku mineral berat yaitu tersusun atas mineral berat yang biasanya berwarna gelap, tidak mudah pecah, dan kandungan silikatnya sedikit, dan termasuk batuan yang bersifat basah. Ya, kalau ringan itu bersifat asam, kalau berat bersifat basah. Ya, nah itu. Slide selanjutnya, batuan yang kedua yaitu batuan sedimen atau bisa juga disebut dengan batuan endapan. Ya, terbentuknya dari pengendapan material hasil erosi, dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, menurut tenaga yang mengendapkannya, itu ada batuan sedimen akuatis, batuan sedimen glasial, dan batuan sedimen aeolis. Ya, itu. Batuan sedimen akuatis berasal dari pengendapan butir-butir batuan oleh air sungai, oleh danau, ataupun air terjun. Yang kedua, batuan sedimen aeolis.
Ya, berasal dari pengendapan butir-butir batuan oleh angin. Ya, yang ketiga batuan sedimen glasial berasal dari pengendapan butir-butir batuan oleh gletser. Apa itu gletser? Yaitu salju yang mencair. Selanjutnya, yaitu yang kedua batuan sedimen menurut cara pengendapannya, yaitu batuan yang pertama batuan endapan plastik, ya, atau mekanik, ya, batuan yang diendapkan secara mekanik, contohnya kerikil. Kerikil tidak asing kan? Ya, di sekitar kita banyak kerikil, terus pasir, ya, dan lumpur. Ya, kalian ketiga jenis batuan endapan mekanik itu kalian sudah tahu, ya, ada di dalam lingkungan sekitar kita yang paling kita kenal, yaitu batu kerikil, batu pasir, dan batu lumpur. Ya, lumpur kalau ada di sawah atau kalau sekarang musim hujan. Ya, tanah yang tergenang air itu akan menjadi lumpur. Ya, yang becek. Ya, nah itu. Terus juga yang kedua yaitu batuan endapan kimiawi, terbentuk karena proses kimia, ya, melalui pelarutan, penguapan, dan oksidasi. Contohnya batu gamping. Siapa yang tahu batu gamping? Ya, batu gamping, bahasa istilah geografinya, bahasa istilah batuannya itu batu gamping, tapi bahasa kita sehari-harinya yaitu batu kapur. Yang ketiga yaitu batuan endapan organik. Selama proses pengendapannya, pembentukan batuan organisme itu contohnya batu karang. Batu karang, tahu batu karang? Yang ada di mana? Laut, pantai. Nah, itu akuarium, ya. Itu batu karang, ya. Slide selanjutnya, bagian yang batuan sedimen yang ketiga yaitu menurut tempat pengendapannya. Menurut pengendapannya, batuan sedimen itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu batuan sedimen teristis, endapannya di darat, ya. Batuan sedimen marine diendapkan di laut. Batuan sedimen limnis yaitu diendapkan di danau. Ya, terus batuan sedimen fluvial diendapkan di sungai. Ya, yang kelima batuan sedimen glasial diendapkan di daerah-daerah yang terdapat es atau gletser atau salju. Selanjutnya yaitu yang terakhir. Jenis batuan yang terakhir adalah batuan metamorf. Ya, batuan beku dan batuan sedimen. Batuan metamorf itu adalah gabungan dari batuan beku dan batuan metamorf, ya, yang telah mengalami perubahan bentuk. Sifat metamorfosisnya akibat suhu dan tekanan tinggi di dalam bumi. Itu, ya, asalnya batuan metamorf. Batuan metamorf itu ada dua, ya, metamorf kontak dan metamorf dinamo. Ya, metamorf kontak terbentuk karena perubahan suhu. Contohnya batu marmer, ya, terbentuk dari batu kapur. Terus yang kedua metamorf dinamo terbentuk karena perubahan tekanan. Contohnya batu saba. Metamorf regional terbentuk karena perubahan tekanan dan suhu secara bersamaan. Ya. Contohnya batu genis. Yang terakhir, ya, manfaat batuan bagi kehidupan. Ya, ternyata batuan juga banyak manfaatnya bagi kehidupan, yaitu terdapat beberapa batuan maupun bahan dalam lapisan litosfer, ya, yang memberikan manfaat bagi manusia. Ya, yaitu sebagai berikut. Ya, intan dan permata berguna untuk perhiasan, batu bara dan minyak bumi berguna sebagai bahan bakar. Setelah penayangan tersebut, Ibu akan memperlihatkan
tentang market batuan. Ini adalah contoh-contoh market batuan yang Ibu punya. Dari ke-32 market batuan tersebut, ini ada dibagi contoh dari ketiga jenis batuan. Jenis batuan beku, sedimen, dan metamorf. Ya, nah itu nanti ya kalian akan Ibu berikan tugas ya untuk mengisi ya lembar tugas. Tapi sebelumnya ya kalian duduknya dirubah dulu sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah Ibu share semalam. Nama-nama kelompoknya silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Ya, nah ini Ibu akan bagikan ya lembar tugasnya. Kelompok berapa? Satu. Nanti di sini ditulis. Ya, kelompok sudah mendapatkan tugas. Sudah. Ya, selanjutnya ya Ibu akan memberikan di situ ada petunjuknya. Ya, kalian baca petunjuknya, identitas kelompok. Ya, kelompok berapa kalian? Di sini ditulis. Ya, kelompok berapa di atasnya? Kelompok 1, kelompok 4. Ya, kelompok 2, kelompok 3. Ya, tulis nama anggota kelompoknya. Ya, tulis nama-nama anggota kelompoknya. Silakan tulis. Ya, siapa yang bagian penulisannya? Ditulis di situ kelas 10. Ya, kelasnya kelas 10. Ya, nah itu. Ya, terus itu ada petunjuknya. Ya, petunjuknya amatilah batuan yang telah Anda ambil dari gambar. Ada salah satu nanti kalau setelah menulis nama-nama kelompoknya, dari salah satu kelompok tersebut ambil 5 gambar yang ada di depan. Masing-masing kelompok pilih 5 batuan, terus setelah kalian mendapatkan 5 gambar tersebut, ya kalian tempelkan di bagian kolom pertama, yaitu gambar batuan atau foto gambar batuan yang kalian bawa lalu ditempel di kolom pertama. Ya, terus setelah ditempel, kalian identifikasi gambar yang kalian ambil itu termasuk jenis batuan mana. Setelah kalian sudah mengidentifikasi jenis batuannya, baru kalian cari manfaat batuan bagi kehidupannya. Kalian tuliskan di kolom 3. Ya, nah itu baru kalian nanti buat kesimpulan. Nanti kalau sudah selesai, ya baru kalian presentasi satu-satu ya setiap kelompoknya. Silakan kerjakan, boleh searching. Ya. Batuan, misalkan batuan sedimen. Apa ini nama jenis batuannya? Di sini nomor 14 apa? Nomor berapa? 11. Coba ambil. Ada semua? Ada. Oke, berarti yang kalian ambil batuannya berarti ada semua. Kalau ini nama-namanya. Nomor 1 batu obsidian, berarti sudah ada diambil. Boleh di bawahnya, boleh di sini, boleh di sini. Yang sudah selesai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang batuan. Nama saya Muhammad Yahya. Nama saya Bagus Rivaldo. Nama saya Fitri Ramadhani. Nama saya Vinda. Nama saya Aule Zarani. Nama saya Zahra Tusifa. Batuan yang pertama yaitu batu bara, sedimen.
Manfaat batuan dalam kehidupan. Manfaat batu bara yaitu 1. Bahan utama pembangkit listrik. 2. Komponen perangkat teknologi dan perangkat rumah tangga. Yang terakhir adalah jenis batuan metamorf, digunakan untuk dibuat menjadi blok dan lempengan yang digunakan pada berbagai bangunan, paving dan pagar. Di mana bisa ditemukan batuan genis? Batuan genis dipelajari atau batuan genis I2 yang diprediksi berusia 4,02 miliar tahun dan ditemukan di kompleks Akasta Genesis, Kanada. Batu genis atau genis merupakan salah satu batuan yang terbentuk karena proses metamorfosisme dari jenis batuan baku. Batuan yang pertama adalah batuan obsidan yang berjenis beku. Manfaatnya adalah sebagai alat senjata, 2 alat bedah, 3 perhiasan, 4 peralatan laboratorium, 5 seni dan dekorasi. Batuan adalah kesatuan alami dari mineral senyawa kimia yang ditentukan komposisinya. Dapat ditemukan di seluruh permukaan bumi. Kesimpulan, batu bermanfaat dalam kehidupan. Presentasi kita sudah selesai. Ya, oke, terima kasih. Ya, kalian sudah berani untuk maju ke depan. Ya, betul. Ya, terima kasih. Kalian sudah berani untuk maju ke depan, ya, untuk mengungkapkan apa yang kalian diskusikan. Ya, nah itu untuk selanjutnya dari pembelajaran ini, apa yang kalian dapat simpulkan dari pelajaran bebatuan ini? Dari hasil diskusi yang kami semua lakukan, Ya. maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis batuan yang kami bahas banyak memiliki manfaat bagi kebutuhan manusia, terutama di bidang industri dan di bidang bangunan. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Ya. Nah, itu dari kesimpulan yang kita pelajari, ya, Ibu sudah menayangkan materi, Ibu sudah memberikan tugas dan kalian belajar dari tugas tersebut bahwa ternyata di permukaan bumi ini banyak sekali jenis-jenis batuan, ya, dari batuan yang kita kenal, ya, dari batuan yang kalian lihat di apa namanya ini? Market batuan, dari gambar yang kalian ambil untuk tugas. Oh, ternyata batuan itu ada bermacam-macam jenisnya dan banyak sekali manfaatnya buat kehidupan, terutama buat industri dan konstruksi. Itu adalah kesimpulan yang kita dapat bahwa batuan itu banyak sekali jenisnya yang kita temukan di sekitar kita, ya, dan manfaatnya juga banyak, ya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kalian baca-baca tentang tenaga pembentuk muka bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Sebelum kita mengakhiri tentunya ada tes lagi, ya. Setelah kita belajar, ya, tentang batuan, ya, yang Ibu tadi bilang, ya, ada tes terakhirnya, ya. Silakan buka lagi linknya buka dan kerjakan, ya, selama 5 menit. Sudah? Ya, dikumpulin nanti dikembalikan di tempatnya. 1 ngambil. Oh iya. Sudah? Oke, kalau sudah, ya, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada manfaatnya buat kita semua, ya. Itu sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ahmad Salam sebagai ketua kelas memimpin doanya.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi besok ya di materi yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat.